Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kudungga Channel. Kali ini kita akan membicarakan sejarah Mandailing Natal. Nama Mandailing diyakini berasal dari kata Mandala dan Holing, mengacu kepada suatu kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad ke-12. Kerajaan itu diyakini membentang mulai dari Padang Lawas hingga kawasan paling selatan Provinsi Sumatera Barat atau kawasan yang termasuk wilayah Tapanuli bagian selatan. Sebutan Mandala dan Holing juga dikaitkan dengan ungkapan yang sering digunakan dalam adat Mandailing, yakni Surat Tumbaga Holing Nasora Sasa, yang artinya aturan adat yang tidak bisa dihapus. Sebutan Holing sering dikaitkan dengan nama Holing. Nama itu tercatat dalam kekuasaan dinasti Tang yang memerintah di Cina tahun 618 hingga 906 Masehi. Disebutkan juga bahwa sekalipun di bawah otoritas dinasti Tang di Cina, pemerintahannya berpusat di Jawa, yakni Kerajaan Kalingga di pesisir utara Jawa. Kata Mandailing disebutkan pertama kali dalam buku Nagara Kertagama. Buku itu ditulis oleh Empu Prapanca di masa pemerintahan Majapahit. Buku itu menceritakan tentang adanya ekspedisi utusan kerajaan Majapahit ke wilayah Sumatera pada abad ke-14 atau sekitar tahun 1365 Masehi. Catatan penting Mandailing baru muncul dalam naskah Pararaton tahun 1336 Masehi yang ditulis dalam teks Jawa Pertengahan. Naskah itu menyebutkan bahwa di Sumatera terdapat 5 kerajaan penting. Salah satunya adalah Kerajaan Aru yang telah berdiri tahun 1295 Masehi. Kawasan Mandailing Natal diyakini di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan tersebut sepanjang abad 13 hingga 15 Masehi. Kerajaan Mandailing yang otonom diyakini baru terbentuk beberapa abad kemudian yang ditandai dengan kekuasaan Pulungan yang pertama. Setelah itu Marga Nasution juga mendirikan kerajaan besar yang menguasai kawasan Mandailing Godang. Lalu Marga Lubis juga mendirikan kerajaan di kawasan Mandailing Julu. Kedua kerajaan penting itu, Nasution dan Lubis, memerintah secara otonom. Perang Paderi yang berpusat di Minangkabau mendorong instabilitas pemerintah di kawasan Mandailing. Sebab sebagian dari pasukan Paderi juga berasal dari pasukan pesantren yang disuplai daerah Mandailing dan Natal. Untuk memblokade perluasan perang Paderi ke arah utara, Belanda lalu masuk ke Mandailing. Maka berdirilah Asisten Residen Angkola Mandailing tahun 1840, sebuah pemerintahan kolonial yang berpusat di Panyabungan, di bawah Gubernur Sumatras Westcoast. Pemerintahan itu menandai masuknya penjajahan di kawasan ini, sekaligus mengabrasi otoritas Raja-Raja Mandailing. Tahun 1857, kawasan Mandailing, Angkola, dan Sipirok disatukan dalam Kresidenan Air Bangis. Tahun 1885, Presidenan Mandailing Natal berbentuk dan beribu kota di Padang Sidimpuan. Tahun 1906, pusat pemerintahan Presiden Mandailing Natal dipindahkan dari Padang Sidimpuan ke Sibolga dan berubah menjadi Presidenan Tapanuli, yang termasuk di dalamnya adalah Abdeling Sibolga dan Batak Tanden. Natal disiapkan menjadi kota pelabuhan penting untuk ekspor komoditas perkebunan, selain karena telah menjadi pelabuhan dagang penting bagi bangsa Cina, Arab, Portugis, India, dan Inggris sejak ratusan tahun sebelumnya. Muara Singkuang dan Natal juga menghubungkan sungai-sungai besar di Mandailing.